Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan pencinta kajian ilmu tasawuf rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita pertemuan yang keempat. Ini merupakan pertemuan yang terakhir dalam tema Kashful Hijab, terbuka hijab. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang al-ikhtiyarus tsani, usaha yang kedua untuk bisa terbuka hijab. Ayyakhtara salikuna ilmal hakikah, mencari salik orang yang belajar itu kepada ilmu hakikat. Tanpa ilmu hakikat tidak akan terbuka hijab. Ilmu hakikat, ilmu yang sebenarnya, meyakini bahwa jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad. Maka Nur Muhammadlah yang beramal, Nur Muhammadlah yang beribadah. Ini namanya adalah wasilahnya Nur Muhammad. Karena wasilah kita itu wasilatul am, wasilah Nur Muhammad. Kita disuruh mencari wasilah itu. Wabatagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Maka wasilah kita secara umum Nur Muhammad. Tapi kalau wasilatul khas, wasilah yang khusus, ini yang beramal itu adalah Muhammad. Artinya Muhammad batin. Karena Nabi Muhammad itu abul arwah, bapak segala ruh. Dan Nabi Adam abul bashar, bapak segala manusia. Mari kita lanjutkan. Para pendengar dan pencinta kajian ilmu tasawuf rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Qala Allahu fil qudsi, kuntu kunzan makhfiyan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan. Aku simpanan yang tersembunyi, kata Allah. Kuntu kanzan makhfiyan, simpanan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu, maka aku akan mencintai. Allah akan mencintai kepada orang yang selalu mengenalnya. Orang yang selalu meyakini bahwa jasmani dan rohaninya adalah Nur Muhammad. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang selalu takarrub dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana untuk bisa takarrub? Jalannya adalah kita berwasilah dengan Nur Muhammad. Ini wasilah secara umum atau wasilatul khas, wasilah secara khusus. Apabila kita beramal dan beribadah, maka yang beramal adalah Nur Muhammad. Yakini bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Termasuk juga musyahadah kita, pandangan kita hanya satu, Nur Muhammad. Kita pandang dengan hati, yang ada itu hanya Nur Muhammad. Pandang dengan akal, pandang ke alam semesta, yang ada juga adalah Nur Muhammad. Kemudian lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku, kata Allah. Al-insanu sirri, rahasiaku, wa ana sirruhu, dan aku rahasianya. Jadi kita ini adalah rahasia Allah. Nah justru itu mazhur sifat ini, tampaknya sifat ini untuk mazhur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terjalinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifat. Kalau tidak ada Nur Muhammad, maka kadangkala Allah ta'ala terjali. Maka melalui Nur Muhammad itulah Allah terjali. Nur Muhammad itu nur juga nama Allah. Di alam hakikat nur, di alam syariat juga nur. Nama Nabi Muhammad di alam hakikat Muhammad, di alam syariat juga Muhammad. Ada keterangan di dalam Al-Quran itu jelas. Di dalam Al-Quran itu ada. Nurul Hadi ada. 99 nama Allah itu ada nur. Namanya nur. Jadi nur itu nama Allah. Allah itu juga nama bagi ya. Nama bagi diri. Jadi Nabi Muhammad SAW itu
adalah dari nur zat. Kalau kita dari nur Muhammad. Makanya mun kadada nur Muhammad, kadada alam semesta ini, kadada juga kita. Makanya nur Muhammad itu setelah terbit, nur Muhammad itu dinamakan dengan ainul qurbah, diri yang dekat. Kenyataan yang dekat. Lalu setelah menjadi alam semesta, nur Muhammad itu tidak lagi ainul qurbah, ta'yinul awal, kenyataan yang pertama. Kita ini adalah juga alam, kenyataan yang pertama. Maka harus kita berwasilah. Al-wasilah itu ruju'ul mu'min ila aslin nafsi. Kembali orang mukmin ila aslin nafsi, kepada asal diri. Atau ruju'ul mu'min ila ma khalaqallahu qablal asya, kembali kepada apa yang pertama kali Allah ciptakan. Mari kita lanjutkan. Huwa insanul kamil, kita berbicara tentang insanul kamil, manusia yang sempurna. Siapa manusia yang sempurna? Wa insanul kamili al-mukammil, manusia yang sempurna lagi sempurna. Yang dimaksud manusia yang sempurna lagi sempurna itu wal muradu bi insanil kamil, yang dimaksud dengan manusia yang sempurna itu huwallazi nasaba jasadahu wa ruhahu ila nurihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menisbahkan, yang menghubungkan jasadnya ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, menisbahkan dirinya ini adalah Nur Muhammad, waruhahu, dan rohnya ini adalah Nur Muhammad. Wallazi nasaba jasadahu waruhahu, orang yang menghubungkan jasadnya dan rohnya ila nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bil insanil kamilil mukammil, dan dimaksud dengan manusia yang sempurna lagi sempurna itu apa? Wa ainun zatus sarifati, dialah diri zat yang suci, yaitu Allah. Allah itulah adalah diri yang suci. Wa ainun zatus sarifah, Allah itu juga nama. Nama bagi zat. Wa huwal haqqu min rabbih, dan hak dari Tuhannya. Dan yang ketiga pembahasan dari Kashful Hijab. Wa amma ilmul hakikah, dan adapun ilmu hakikat itu apa? Ilmun yubahasu masa ilil hakikatin nafsi. Ilmun yubahasu masa ilu hakikatin nafsi. Ilmu hakikat itu yubahasu, yang membahas, yang dibahas, ya bahaku, yang membahas masailu hakikatin nafsi, masalah-masalah hakikat diri. Jadi membahas tentang hakikat-hakikat diri, itu adalah ilmu hakikat. Apa hakikat diri kita ini? Sebenarnya jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Inna hakikatan nafsi bizatil muqaddasati, sesungguhnya sebenarnya diri bizatil muqaddasah, diri yang suci, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bijati syarifah, dan diri yang mulia. Siapa diri yang mulia? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini ikut Nur Muhammad agar kita terhubung dengan Allah dan terhubung dengan Rasulullah. Ini tidak ada hijab lagi. Wa yakfi lisalikin, dan cukup bagi orang yang salik, orang yang menuntut itu, bil fana'i wal istighraq. Fana, tidak ada lagi dirinya, yang ada Nur Muhammad. Wal istighraq, istighraq itu juga adalah meyakini bahwa jasmani dan rohaninya adalah Nur Muhammad. Tutup mulut, pajamkan mata, tarik nafas, dirinya ini dipusatkan kepada Allah. Ini di tempat yang khusus. Ya, artinya di tempat yang khusus. Tidak lagi mengingat dunia. Walau 1/4 jam dia lakukan setiap malam.
bil fana'i wal istiraqi binurihi sallallahu alaihi wasallam bil kulliyati wat tahqiq. Artinya dengan fana dan istighraq. Nah, fana artinya tidak ada lagi dirinya. Dia sudah meyakini bahwa jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad. Dia mengatakan bahwa dirinya ini adalah Nur Muhammad. Begitu juga dengan istighraq. Tapi istighraq itu terpusat hanya kepada Allah. Jadi pusatnya terhadap Allah, tidak mengingat dunia lagi, tutup mulut, pejamkan mata, tarik nafas. Binurihi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil kulliyati wat tahqiq, secara keseluruhan, wat tahqiq, dan benar. Nah, ini sebenar-benarnya. Lianna nurahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu majhurun liwujudihi subhanahu wa ta'ala, tampak bagi wujudnya. Jadi melalui Nur Muhammad itulah ketampakan wujud Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tetap sifat. Wujud yang dimaksud sini adalah sifat. Sifat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ini, wa ilmul hakikah. Ilmu hakikah itu ilmul mukasyafah. Ilmul mukasyafah. Ilmu terbukanya bainal abdi birabbihi, antara hamba dengan Tuhannya, wa nabiyihi, dan nabinya. Ini yang kita cari. Ini yang kita pelajari. Tetapi kalau kita sudah belajar ilmu ini, diamalkan. Harus ada riyadhah, latihan. Tanpa amaliyah kita tidak akan bisa. Dan kita tidak mengharapkan juga mendapat derajat itu, kan urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya mengabdi kepada Allah. Hanya melakukan amaliyah secara syariat dan melakukan amaliyah secara hakikat. Dan selalu memperbanyak riyadhah. Memperbanyak zikir. Memperbanyak istighraq. Artinya memusatkan diri kepada Allah dengan menutup mulut. Memajamkan mata, tarik nafas, terpusat dirinya kepada Allah. Ini dilakukan habis sholat. Mungkin habis sholat tahiyatul. Habis sholat tahajud di tengah malam, kita bangun habis sholat isya, kita masuk kamar menyendiri. Mohon maaf, banyak minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.